Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nahnu min firqah as-samin fi darsi mutola'ah. Huna sa'ubayyinu lakum anil qissah ar-rifqu bil hayawan. Qablaha sa'u'arifu nafsi ismi Yusuf Hamidi wa ana Raul Kurniawan min Qismi Ta'limin Lughatil Arabiyyah di Fasli D di Jamiah Hukumiyah Islamiyah di Ponorogo. Baik, saya abda al-qisah di qira'ah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rifqu bil hayawan. Qala al-waladu li abihi qara'tu fis suhufi anna al-yawma huwa yawmun alamiyyun li huquqil hayawan wa qara'tu al-i'lana alladhi sadara fi Paris an hay'atil UNESCO bi munasibatil yawmil alamiyyi li huquqil hayawan. Falimadha tahtammu hay'atun alamiyyatun bil hayawan? Wahal indahat masyakilul insani hatta nahtamma bimasyakilil hayawan. Oke. Jadi terjemahnya yaitu tentang kita akan membahas tentang kesejahteraan hewan. Langsung saja, yaitu anak laki-laki berkata kepada ayahnya, "Saya membaca di koran bahwasannya hari ini adalah hari kesejahteraan hewan sedunia. Dan saya membaca pengumuman yang dirilis di Prancis untuk UNESCO pada kesempatan Hari Hewan Sedunia. Maka mengapa kita atau dunia peduli dengan hewan? Dan apakah telah selesai permasalahan manusia sehingga peduli dengan masalah hewan?" Jadi di sini dijelaskan bahwasanya pada suatu hari itu ada anak laki-laki yang bertanya kepada ayahnya tentang dia itu pada suatu hari membaca di sebuah koran bahwasanya ada hari kesejahteraan hewan sedunia. Di situ dijelaskan bahwasanya akan dirilis di Perancis dan untuk memperingati hari kesejahteraan hewan itu. Kemudian di situ dijelaskan bahwasanya mengapa kok dunia itu peduli terhadap hewan, dan apakah permasalahan-permasalahan manusia itu telah selesai kok didahulukan hewan terlebih dahulu, sehingga dijelaskan bahwasanya di situ diadakannya hari kesejahteraan hewan sedunia. Baik, mustamir Aisyah. Tsumma qala al-walidu li ibnihi al-hayawanu makhlukun yuhassu kama tuhassu wa yash'uru bil alami kama tash'uru walakinnahu la yantiqu wa la yakshifu an alamihi fawajibuna an narhamahu fanut'imahu wa naskiyahu wa nu'alijahu wa la nu'dhiyahu waqad faradat kullul adyani as-samawiyyati ar-rahmata bil hayawanat wa qamat umamun katsiratun bijuhudin lihimayatiha wad difa'i anha diddal muamalatil qasiyah min banil insani wa kuwinat jam'iyatur rifqi bil hayawan liriayatiha wa alajiha wal insani ilaiha bisababi dha'fiha wa adami qudratiha 'alal kalami. Kemudian anak laki-laki berkata pada putranya, "Hewan itu makhluk yang merasakan apa yang kita rasakan dan merasa sakit seperti sakit yang kita rasakan. Dan akan tetapi dia tidak mengucapkan atau mengungkapkan rasa sakitnya. Dan rata-rata semua agama telah memberlakukan belas kasihan kepada hewan. Dan banyak negara melakukan upaya untuk melindunginya dan membelanya. Banyak negara melakukan upaya untuk melindungi dan membela dari perlakuan kejam manusia.
dan asosiasi kesejahteraan hewan dibentuk untuk merawatnya dan bersikap baik padanya karena kelemahan dan ketidakmampuannya untuk berbicara. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya hewan itu merupakan makhluk yang merasakan apa yang kita rasakan sama seperti manusia dan juga merasakan sakit seperti yang sakit kita rasakan sama seperti manusia. Jadi hewan itu sebenarnya sama-sama memiliki rasa juga seperti manusia, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan atau mengucapkannya. Kemudian rata-rata semua agama itu memberlakukan hewan itu seperti memberikan belas kasihan kepada hewan, dikarenakan hewan itu merupakan ada yang mulia, kemudian ada juga yang membantu manusia, sehingga banyak sekali dari agama itu untuk memberikan belas kasihan kepada hewan. Seperti kita ketika melihat hewan itu kok kelihatannya lapar ataupun kehausan, maka kita berikan makan atau kita berikan minum. Jadi seperti itu. Dan banyak negara juga melakukan upaya untuk melindungi hewan-hewan tersebut. Jadi dari sini betapa pentingnya peran hewan itu bagi manusia juga. Kemudian banyak warga negara juga melakukan upaya untuk melindungi hewan dan membelanya dari pelakuan kejam manusia, karena ada juga manusia yang tidak berperi kemanusiaan kepada hewan. Kadang ketika kita itu melihat hewan kelaparan atau kehausan, kita biarkan sajalah seperti itu. Maka kita itu juga harus melakukan antisipasi bahwasanya kita itu juga harus peduli terhadap hewan. Jadi seperti itu, karena hewan itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan kelemahan dan ketidakmampuannya untuk berbicara. Ayat. وقد خلق الله الحيوانات والأنعام بأنواعها المختلفة وسخرها لنا وجعل فيها فوائد كثيرة وبعدها عرف بالإخلاص والذكاء كالكلاب وبعدها نركبه في بعض رحلاتنا أو نزهاتنا ونقضي به حاجاتنا ويحمل ما لا يقدر على حمله من البضائع والأشياء الثقيلة كالبعير والحصان والثور والحمار ومنها ما يكون فيه طعامنا فنأكل لحمها ونشرب لبنها ونصنع من شعرها وجلدها الملابس والفراش كالغنم والبقر. إذن فأقل واجب نحوها هو أن نرعاها ونعنتي بها ونجعل لها وقتا تستريح فيه ولا ندع عليها حملا فوق قدرتها. Dan Allah menjadikan segala jenis hewan dan ternak itu bermacam-macam, dan lalu menjadikannya banyak manfaat darinya. Beberapa dari mereka dikenal karena kesetiaan dan kecerdasan mereka, seperti anjing. Dan beberapa dari mereka kita naiki dalam perjalanan atau berlibur dan untuk memenuhi kebutuhan kita, dan membawa apa yang tidak bisa kita bawa, seperti barang dagangan dan barang-barang berat, seperti kita memanfaatkan unta, kuda, banteng, dan keledai, termasuk isi makanan kita. Jadi kita makan dagingnya dan minum susunya dan membuat pakaian dari rambut dan kulitnya, seperti kambing dan sapi. Maka tugas kita yang paling penting dan terkecil terhadapnya adalah menjaga dan merawatnya dan memberikan waktu istirahat dan tidak membebani dan melebihi kemampuannya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya di Allah itu sudah menerangkan bahwasanya hewan itu, hewan ternak dan yang lainnya itu harus dijaga. Di Al-Quran pun sudah dijelaskan seperti itu. Jadi sebagai manusia yang taat beribadah kepada Allah, maka kita itu diharuskan untuk menjaga hewan, sesama manusia, sesama makhluk hidup, karena itu Allah menjadikan banyak manfaat di dalamnya. Juga beberapa dari mereka juga
dikenal dengan kesetiaan dan kecerdasannya, seperti hewan anjing, seperti itu. Dan dari itu, dari beberapa juga bisa kita manfaatkan untuk transportasi, alat transportasi seperti kuda dan yang lainnya, karena hewan-hewan tersebut juga sangat bermanfaat buat untuk manusia sendiri ataupun yang lainnya, dikarenakan mereka itu juga mempunyai manfaat yang sangat besar di dalamnya. Selain itu, dengan adanya hewan-hewan tersebut, kita juga bisa memanfaatkannya untuk bahan makanan, untuk mungkin ketika kuda itu bisa kita ambil dagingnya, dan juga kita bisa ambil susunya, ataupun sapi dan yang lainnya, kambing juga bisa. Jadi seperti itu, sangat banyak sekali manfaat yang ada di dalamnya, sehingga kita sebagai manusia yang taat beragama, di agama juga sudah dijelaskan. Jadi tugas kita yang paling penting dan paling terkecil, yang paling dasar, yaitu menjaga hewan, karena di situ hewan itu sangat berperan penting dan bermanfaat bagi manusia, dan juga kita juga harus merawatnya dan menjaganya, dan juga memberikan waktu istirahat yang cukup bagi hewan-hewan tersebut, dan tidak membebani dan melebihi di bawah kemampuannya. Jadi sekian terjemah dari saya. Mungkin ada kesalahan atau kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan. طيب النتائج من هذه القصة يعني يجب علينا أن نجعل الرحمة في الحيوانات لأن الحيوان مخلوق يحس كما تحس والحيوان كلها ينفع في حياة الإنسان والإنسان في الحقيقة يعني الإنسان حيوان ناطق. طيب نحن إذا أخيرا كفينا هنا. إذا وجدتم الخطأات منا عفوا. إلى اللقاء. اهدنا الصراط المستقيم. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.